3, 2, 1. Iya. Welcome back to SR Fact again. Channel. Gimana nih? Uh, How are you guys? Lu gimana, apa Sal? kabar kalian semua? Aduh, gua baik sih. Udah baik-baik aja. Gua enggak. UAS sudah selesai jadi lega lah. Udah lega gitu. Nilai udah keluar, gue udah lega nilai keluar. Kan nggak semuanya, gimana sih? Tapi setidaknya udah tahu nilainya berapa. Iya sih. GPA-nya dong. Iya. Itu meningkat. So guys, kalian gimana nih? Good. Kalau kalian nilainya gimana nih? Membaik atau memburuk? Sepertinya membaik ya kalau di rumah ya. Ya kalau di rumah kayaknya. Dengan bantuan internet. Kerjaan siapa tuh kayak gitu? Yang siapa ya? Lu ya? Kalau gue sih enggak sih. Tapi bantuan dari orang lain, bukan dari internet. So, ya. No, it's just the same though. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang kehidupan pianis, asik. Iya, kehidupan. Kayak apa aja sih kehidupan pianis tuh, kan nggak banyak orang yang tahu kehidupan pianis tuh kayak gimana. Nah sekarang kita tuh kayak pengen nanya-nanya ke dia kayak awalnya gimana, apa sih tertarik sama piano, terus gimana-gimananya. Iya kan kita itu ya undang like special guest gitu today. Apa kita panggil aja sekarang? Boleh, panggil aja. Siapa tuh Ran? Coba deh panggil. Lu lah yang panggil. Ya udah gue. Oh, asik. Ya udah lu aja panggil. Oh gue. Udah. Come on, it's okay. No, just you. Okay. Dia ini pianis yang udah kemana-mana ya nggak sih, Ran? Iya, udah kemana-mana. Iya, udah kemana-mana. Outside Indonesia. So, welcome to Kadani. Ya. Halo. Iya. Ya guys, this is Kadani. Halo Kak. Hai, Kak. Apa kabar Kak? Baik. Jadi Kak boleh nanya nggak? Nggak sih, lebih tepatnya kayak Kakak boleh nggak cerita awal Kakak suka piano tuh gimana? Oh, oke. Jadi dulu itu waktu aku masih kecil ya, waktu belum TK malah, kayaknya masih kecil banget, mungkin umur 4 tahun. Waktu itu tuh bokap tuh iseng beli keyboard. Nah, tapi yang mainin itu keyboard tuh kayak cuman kakakku aja gitu, kakakku, terus bokap, terus abangku gitu. Terus aku kan namanya anak kecil kan penasaran gitu, itu apaan sih gitu kan. Aku tuh pengen cobain, tapi selalu nggak dikasih karena ya namanya usia masih segitu kan, masih kayak rebutan-rebutan gitu kan, namanya anak-anak. Kayak nggak dikasih sama abangku, nggak dikasih sama kakakku, terus bokap juga mikirnya kan aku kan masih terlalu kecil gitu, sedangkan kakakku sama abangku kan udah saat itu mungkin SD ya, udah lebih bisa diajak komunikasi. Jadi kayak aku nggak dikasih kesempatan gitu. Nah, pas mereka udah selesai main tuh bertiga, biasanya itu aku nyalain lagi sendiri tuh keyboard. Aku colokin, aku nyalain sendiri. Nah,
aku biasanya mainin yang habis mereka mainin gitu. Nah, mungkin dari situ tuh bokap mulai kayak ngeh kali ya, kayaknya nih justru aku nih kayaknya justru lebih punya potensi di situ. Nah, mungkin aku pikir gitu mungkin, tapi aku tuh mulai belajar piano juga nggak saat itu juga. Aku belajar itu mulai sekolah musik itu pas kelas 4 SD. Jadi waktu itu ceritanya kan aku ulang tahun tuh. Nah, aku nungguin kan, kok tumben nih nggak ada kado ulang tahun sampai sekarang nih. Bokap nyokap aku kok nggak ngasih kado gitu. Tahu-taunya aku diajak ke sekolah musik. Dulu sekolah musik tuh masih jarang banget. Terus aku didaftarin piano di situ, piano klasik. Aku aja nggak tahu piano gitu. Di keluarga aku tuh nggak ada keturunan pianis gitu, nggak ada orang-orang yang main piano di situ. Jadi benar-benar yang mulai itu aku di sini di keluarga aku. Nah, terus aku didaftarin lah di sekolah musik itu. Aku nggak tahu, aku juga baru lihat yang namanya piano akustik tuh, wah ternyata kayak gini nih, piano dari kayu, terus pokoknya totally different deh sama keyboard yang ada di rumah. Nah, dari situ tuh aku nggak yang nggak yang minta juga, nggak minta ke orang tua aku pengen les piano dong, nggak. Cuman mereka tahu-tahu hadiahin aku ulang tahun itu les piano. Aku juga nggak ngerti piano klasik tuh apa sih. Ya udah namanya anak-anak kan, dateng les terus dikasih PR kerjain ya kan. Terus kadang-kadang guruku juga kesel kan karena aku juga kan bukan dari keluarga pianis. Jadi kadang-kadang ada PR-PR yang aku nggak bisa ya udah gitu. Kadang-kadang guruku juga kesel gitu kan. Ini PR kok nggak dikerjain, kok ini nggak bisa gitu. Tapi ya karena aku kayak nggak ada beban ya aku bodo amat gitu kan. Ya udah aku pokoknya les datang tapi PR kadang nggak dikerjain gitu. Terus emang kalau di antara murid-murid yang lain gitu ya, mungkin kalau yang lain kan memang niat banget pengen les kan. Kalau aku kan enggak gitu. Aku cuma datang karena dilesin. Tapi ternyata aku tuh terus berlanjut gitu sampai udah mulai ke tingkat intermediate segala macem. Nah, tapi gini, mulai di kelas intermediate itu kan udah bagi aku ya, udah butuh benar-benar punya alat musik piano akustik. Bahkan sebenarnya yang benar itu menurut aku, kalau kalian mau belajar piano, pertama sebisa mungkin dari semudah mungkin, misalkan dari TK atau dari sebelum TK, terus ditunjang sama alat musik yang memadai gitu. Misalnya di rumah paling nggak ada piano akustik. Terus poin lainnya ditunjang lagi sama dukungan orang tua. Misalnya orang tuanya juga pianis atau ada keluarganya yang pianis. Nah, itu nanti hasilnya akan ya kalau kamu tahu misalkan ada anak umur 7 tahun udah main Fur Ellis atau udah main lagu-lagu yang kompetisi gitu, itu pasti dia berkembang dari keluarga yang benar-benar pianis. Nah, kalau aku sebenarnya bisa dibilang aku tuh telat karena aku kelas 4 SD baru mulai gitu. Ditambah nggak ada darah pianis atau orang-orang yang di sekitar aku yang main piano, itu nggak ada juga. Terus alat musik piano itu sendiri juga aku nggak punya, cuman ada keyboard. Berarti dari dulu Terus aku dari udah keyboard nih? sampai di Kenapa? Dari dulu Kenapa? dari dulu punyanya keyboard? Iya, waktu belajar tuh punyanya keyboard. Udah gitu waktu itu kan aku juga nggak ngerti ya, aku juga nggak ngerti, saat itu tuh kan aku udah mulai kelihatan serius belajar, tapi tuh orang tuaku tuh nggak beliin aku piano gitu. Sementara nah kakakku yang cewek tuh dia main bass kan, dibeliin bass. Dia baru mau belajar dibeliin bass. Terus abangku yang mau belajar drum dia dibeliin drum. Waktu itu sekitar tahun 98 ya, itu kan lagi krisis moneter. Drum yang dibeliin itu bukan untuk belajar, itu bukan drum ecek-ecek gitu, itu Yamaha Steg Custom. Dulu harganya 5 juta tahun 98. 5 juta itu kalau dirupiahin sekarang itu, kurs sekarang mungkin sekitar 16 juta kali itu. Jadi kelasnya benar-benar kelas profesional gitu. Terus aku mikir kan, aku kan yang belajar, maksudnya udah benar-benar kelihatan perkembangannya, tapi nggak dibeli-beliin nih, kenapa ya?
atau mungkin ya itu aku nggak tahu lah reasonnya apa. Sampai akhirnya tuh aku terus Nanya gitu. belajar. Jadi aku nggak udah lupa waktu gitu. Ya kalau kalian mau nanya boleh aja ya di sambil aku cerita di nanya boleh. Ya kenapa nggak nanya? Nah, terus kan aku kan udah mulai kesulit. Beberapa kali sih aku pernah nanya sih dan minta dibeliin piano. Cuman waktu itu kata bokap kan itu piano mahal banget. Mungkin bokap itu dulu karena kurang tahu informasi, taunya cuman beli piano baru. Piano baru kan emang mahal banget kan. Kayak sekarang aja tuh 20 juta. paling murah kalau brand new tuh bisa 40 juta, 42 juta. Ih, paling Ya segituan kan. Padahal sebetulnya banyak opsi, ada namanya digital piano, ada juga piano second, bisa juga yang kualitasnya masih bagus. Nah, Ya mungkin ayahnya kakak saat itu masih belum mengenal kayak gitu, masih kayak piano yang bagus ya, gitu, yang harganya segitu ya udah. ya pastinya dia awam banget karena kita kan nggak ada background pianis kan. Nah, makanya itu mungkin ya kendala budget juga kali ya kalau misalkan beli 40 juta kan lumayan gitu. lumayan. Tapi akhirnya kan aku juga udah mulai punya kebutuhan kan. Kalau kita udah di level intermediate itu, paling enggak itu kita main melodinya aja udah mulai di oktav yang tinggi. Terus yang kedua, yang tangan kirinya juga bassnya udah mulai main di oktav yang rendah. Sementara keyboard itu kan cuman ada 5 oktav, itu nggak cukup. Terus harus ada pedal sustain juga. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan itu tuh yang aku udah mulai kesulitan kalau aku latihan di keyboard. Udah gitu, keyboard itu juga kan tools-nya ringan, sedangkan piano itu kan tools-nya Yes, kan berat. different kan. Itu juga pengaruh sama pembentukan jari tuh pengaruh banget. Nah, akhirnya kan aku jadinya harus mikir dong, wah, terus nih dengan kondisi kayak gini gimana nih melanjutinnya? Aku punya ide waktu itu. Aku punya ide, akhirnya tuh aku gambar di kayak kertas, aku bikin panjang, ukurannya juga kayak tuts piano, tuh aku gambar dengan jumlah tuts yang sama dengan piano asli. Nah, jadi kalau misalkan aku ada PR yang tutsnya nggak cukup, aku tuh cuma main di kertas gitu. Jadi tuh kertas aku taruh di lantai, terus aku bayangin ada suaranya gitu. Aku bayangin ada nadanya. Nah, aku bayangin tuh. Aku latihan di kertas. Tapi kalau yang oktavnya cukup, aku mainin di keyboard. Nah, terus berarti kan udah ada bayangan tuh. Biasanya aku ke tempat les piano itu biasanya sejam atau 2 jam sebelum jadwalnya mulai itu aku udah datang biasanya. Jadi kalau ada ruangan kosong yang nggak dipakai, aku latihan dulu di situ tuh. Nah, jadi yang aku lakukan seperti itu bertahun-tahun solusinya. Aku latihan sebelum mulai, baru aku mulai les gitu kan. Ya lumayan lah aku jadi bisa ngelancarin. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini ini yang menurut aku tuh bisa menghambat kemajuan di piano. Seandainya misalkan saat itu aku memiliki fasilitas-fasilitas yang dibutuhin untuk berkembang di piano, mungkin aku punya kesempatan untuk jadi yang lebih besar lagi gitu. Tapi ya anggap aja ini pengalaman orang kan beda-beda. Terus bisa dijadiin untuk ini juga pelajaran bagi yang misalkan baru mau mulai piano atau dia tertarik pengen piano tuh harus gimana dulu sih. Jadi cerita ini bisa untuk gambaran. Yang ideal itu kayak yang aku bilang tadi, harus didukung dengan poin-poin yang tadi aku sebutin. Toh, tapi kalau misalkan nggak bisa, jangan putus asa juga. Kita masih bisa cari solusi lain kayak yang aku ceritain tadi. Aku bikin kertas, aku gambar, aku ngayal tuh suaranya kayak gini-gini. Aku mainin di lantai. Terus nanti pas ketemu piano aslinya baru aku mainin. Terus aku datang 2 jam sebelum mulai. Wow, Ya, rajin banget. kayak gitu-gitu. Nah, ini ada kaitannya juga sama orang kan kadang bilang, gue udah tua nih mau belajar piano, atau gue nggak ada background piano sama sekali. Sebenarnya itu salah. Kalau kalian itu niat, terus kalian itu tekun, aku yakin pasti bisa. Walaupun misalkan bisa kita bilang umurnya udah dewasa lah misalkan gitu. Tapi sebenarnya itu nggak ada kata telat. Nah, sama yang paling penting itu adalah jangan sampai salah guru atau salah sekolah musik. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena aku punya pengalaman. Jadi waktu itu
Di sekolah musik yang aku belajar itu kan aku belajar dari dasar sampai intermediate. Terus, aku tuh ngerasa di situ, aku pengen mainin sesuatu yang lebih tinggi, walaupun aku masih di grade ini, masih di grade katakan misalkan di grade intermediate, tapi kan aku kan penasaran, aku pengen mainin yang lebih susah. Nah, di sekolah musik itu, entah nggak tahu deh, mungkin mereka karena mereka berorientasi pada bisnis atau, gurunya juga mungkin nggak mau muridnya maju, atau ngalahin dia misalkan kayak gitu, itu ada juga kayak gitu. Grade-nya baru sampai sini, kamu belum boleh main yang tinggi-tinggi, kayak gitu. Nah, itu yang menurut aku berbahaya dan kita harus tahu. Saat itu pas aku ngerasa kayak aku ditahan kayak gitu, akhirnya aku memutuskan pindah sekolah musik. Nah, aku pindah sekolah musik di sekitar Jakarta, yang tarafnya internasional. Di situ, itu tuh aku kayak begitu masuk situ tuh, ya aku begitu masuk situ tuh kayak langsung perkembangannya pesat gitu. Karena mereka itu tidak membatasi, aku tuh mau walaupun aku grade sekian, tapi kamu mau apa sih gitu? Oh mau belajar yang kayak gini, ya ayo diajarin gitu. Makanya ada waktu pas aku udah belajar di situ sekitar 1 tahun atau 2 tahun, kan aku tetap silaturahmi sama sekolah musik yang lama. Aku main dong ke situ. Ya bayangan mereka aku itu ya pasti kayak yang terakhir aku keluar dari situ gitu. Terus aku main kan, itu tuh mereka tuh nggak bisa dipungkirin, face-nya itu pasti kayak surprise banget gitu. Wah, udah bisa main sejauh ini gitu. Nah, itu tips yang dari aku. Kita harus bisa lihat karakter dari guru kita, kemudian karakter dari sekolah musik itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat ada indikasi-indikasi yang nggak bikin kita maju, sebaiknya kita stop. Tapi ada orang yang nggak bisa stop karena terlanjur PW gitu. Misalkan aku udah PW banget sama guru gue ini, mungkin guru gue asik gitu. Mungkin iya asik, tapi nggak bawa kamu maju. Nah, itu mendingan kamu pindah gitu. Karena kan nggak ada yang kita nggak enak hati gitu kan, terus udah malas juga mau pindah sekolah musik, biasanya ini lagi kan, penyesuaian lagi kan biasanya malas, udah gitu misalkan rutenya lebih jauh, kan males. Nah itu mendingan dibuang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Langsung aja kamu coba cari tempat yang lebih baik. Tapi ada juga guru yang misalkan kayak aku deh ya, aku itu tipikal yang kepingin setiap murid aku itu lebih hebat dari aku. Walaupun aku juga nggak hebat-hebat banget, biasa-biasa aja. Itu yang aku pengen. Terus misalkan ternyata murid aku bener nih, aku dapet nih murid yang udah mulai lebih baik dari aku. Di poin ini, pasti aku bilang nih, di poin ini kamu tuh kemampuannya udah mulai sejajar sama aku. Kalau kamu tetap sama aku, nanti kita jadinya sharing, ngobrolin kayak misalkan sama-sama main satu lagu yang sama. Terus ini jadinya sharing nih, kalau interpretasi aku kayak gimana, kalau interpretasi kamu kayak gimana. Kalau misalkan kamu pengen ke step yang lebih tinggi dari aku akan coba cari rekomendasi tempat sekolah musik atau guru yang aku kenal juga, atau mungkin gurunya aku, mendingan kamu ke situ. Nah, jadi aku nggak nge-hold dia, bukan gara-gara aku pengen, katakan let's say lah, guru yang pengen cuman dapat income dari murid-muridnya kayak gitu, aku nggak kayak gitu. Kalau misalkan aku lihat dia udah harus maju, ya aku kan kasih ke orang yang lebih dari aku gitu. Nah, itu yang poin yang paling penting. Oke, sekarang lanjut ke cerita yang ceritaku tadi ya, yang aku kan udah mulai intermediate tuh.